Suara Sidoarjo. Sahabat, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga menyelenggarakan peluncuran dan bedah buku dengan tema Perempuan Menyapa. Acara tersebut digelar pada tanggal 26 Desember 2020 di Gedung Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, yang dimana dihadiri oleh Profesor Badri Munir Sukoco selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Profesor Suparto Wijoyo, Wakil Direktur 3 Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Dr. Andrianto, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Kiai Haji Yusron Aminullah, Founder MIP Center dan D. Durian Park, Anissa Pramudita Sukoco, Ketua Dharma Wanita Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, dan Neneng Wijoyo selaku Founder Kolom Literasi Muslim. Dalam keterangannya, Profesor Badri Munir Sukoco, Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga menyampaikan, menurut proyeksi dunia, megatrend sampai 50 tahun ke depan, perempuan akan sangat signifikan menjadi kontributor dari perekonomian dunia. Sebagaimana yang kita tahu bahwa kesetaraan gender dan peranan wanita ini juga salah satu dari 17 Sustainable Development Goals yang digulirkan oleh lembaga United Nations, Satuan Bangsa-Bangsa. Nah, kalau kita lihat juga kenapa topik masalah gender equality ini penting gitu. Karena memang menurut proyeksi megatrend sampai 50 tahun ke depan, perempuan ini akan sangat signifikan menjadi kontributor dalam perekonomian dunia gitu. Sampai saat ini ada kurang lebih sekitar 1,75 miliar jiwa perempuan yang menjadi angkatan kerja, dan tentunya itu menggerakkan ekonomi yang luar biasa. Tapi tren tersebut sangat dominan pada negara-negara yang develop, negara-negara maju. Bagaimana dengan yang sedang sekarang ini adalah Indonesia statusnya high middle income countries yang nantinya akan menuju negara maju pada tahun 2045. Komposisinya untuk yang developing countries maupun yang high income middle level countries seperti Indonesia, proporsi bagi perempuan yang melakukan kontribusi ekonomi maupun kontribusi dalam berkarya itu cenderung relatif kurang dibandingkan negara-negara lain. Hal ini yang menyebabkan perlunya ada Kementerian Pemberdayaan Wanita sejak tahun 80-an sampai sekarang. Nah, kalau kita lihat dengan kita mengapresiasi karya-karya para perempuan yang menginspirasi ini, tentunya agenda besar di dunia yaitu bagaimana membuat gender ini semakin equal dan kontribusi perempuan pada pembangunan ini juga semakin meningkat, itu sangatlah penting untuk dilakukan. Dan semoga acara hari ini juga bisa menginspirasi sekaligus memotivasi para perempuan-perempuan yang lain untuk selalu senantiasa berkarya positif bagi bangsa dan memberikan solusi-solusi bagi permasalahan bangsa. Sementara itu, Neneng Wijoyo selaku founder Kolom Literasi Muslim mengatakan, di masa pandemi COVID-19 seperti yang terjadi saat ini, di mana porsi peran ibu menjadi lebih besar, maka dengan adanya buku Perempuan Menyapa diharapkan bisa memberi inspirasi bagi para ibu dengan tulisan-tulisan yang berdasarkan kenyataan di lapangan. Jadi buku Perempuan Menyapa ini isinya tentang keseharian para ibu-ibu, cerita-cerita tentang bagaimana mereka mendampingi anak, bagaimana mereka pengalaman selama pandemi COVID-19 ini. Jadi di sana banyak hal yang mereka tulis. Tentunya biasanya ibu-ibu, bukan biasanya ya, selama pandemi ini kan ibu-ibu agak kreatif nih. Ada yang mulai di bidang dagang ya, terus ada yang mulai juga di medsos-medsos sering tulis. Akhirnya saya berkesimpulan kalau tulisan-tulisan tersebut dibukukan mungkin akan menjadi sebuah karya, maka akan bermanfaat juga untuk orang banyak. Untuk itu saya membuat buku antologi di mana isinya adalah para penulis pemula, yang sebetulnya tidak semua pemula sih, tapi rata-rata memang mereka baru menulis dan baru dibukukan. Kalau untuk urusan menulis, sering di media sosial. Nah, makanya
sayang sekali ya kalau tulisan itu hanya cukup di media sosial saja, yang mana mungkin beberapa hari kemudian akan menguap. Nah, saya mengajak mereka untuk mari kita berkarya di dalam sebuah buku yang bermanfaat, dan ini merupakan bagian dari menebar kebaikan melalui tulisan. Pesannya dalam kehidupan sehari-hari kita kan, khususnya untuk, karena ini buku Perempuan Menyapa, jadi khusus memang untuk perempuan. Unik memang kesibukan mereka keseharian, yang mana dengan segala problematikanya yang mereka bisa curahkan, tuliskan melalui tulisan ini, dan semoga buku ini menjadi pemacu semangat mereka untuk terus menulis, pertama itu, dan juga mereka menulis untuk menebar kebaikan sebagai jalan dakwah. Insya Allah seperti itu, melalui tulisan ini untuk menebar kebaikan. Dan menulis itu kan tidak hanya membaca bagi saya, tapi menulis itu adalah memberi, dan menulis itu tidak untuk hari ini saja. Menulis itu juga nanti bisa untuk dilihat dan dibaca oleh anak-anak kita, dan itu merupakan sebagai kita mencontohkan kepada anak-anak kita bahwa ibu bisa berkarya, maka anak-anak adalah peniru yang ulung, di mana mereka juga akan secara tidak langsung, kita mulai dari dalam dulu ya lingkungan terkecil yaitu keluarga, bagaimana kita mengajak berliterasi kepada anak-anak kita. Peluncuran dan bedah buku dengan tema Perempuan Menyapa diakhiri dengan penyerahan buku dari Neneng Wijoyo kepada Dr. Andrianto, Kiai Haji Yusron Aminullah, dan Anissa Pramudita Sukojo. Catatan reporter Suara Sidoarjo.